Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Apa kabar bagi kita semuanya? Sukacita dan bahagia kiranya menyertai hidup kita, membawa kita ke dalam suatu pengertian bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan selalu ada dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Nya, kita akan menaikkan syafaat kita. Untuk itu mari kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya Dia yang mengajari kita. Kita berdoa. Damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari-Mu ya Tuhan, kiranya mengajari kami untuk memahami firman yang akan kami dengarkan dan doa yang akan kami naikkan. Dan kiranya kami semuanya juga akan mendapatkan sukacita, kebahagiaan dari firman ini. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kebahagiaan terbesar dalam hidup kita jikalau kita bisa tahu dan mengenal diri kita sendiri. Salah satu kegagalan hidup manusia adalah ketika dia tidak mengenal dirinya. Apa dampaknya kita bisa mengenal diri kita? Kita akan berdamai dengan diri kita sendiri. Jikalau kita berdamai dengan diri kita sendiri, tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali bagi kita jujur terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita jujur untuk memahami diri kita dan menyatakan diri kita terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah begitu panjang lebar percakapan antara Ayub dan teman-temannya. Bagaimana proses percakapan itu, bagaimana teman-temannya menekan dan menyalahkan dia, dan bagaimana dia berkeluh kesah di hadapan Allah dan membela diri di hadapan teman-temannya untuk meyakinkan dirinya dan teman-temannya bahwa dia tidak bersalah. Akhirnya dia katakan, dia ungkapkan, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia yakin sekali, seandainya Tuhan pun menguji dia akan timbul seperti emas. Dia sudah sadar, dia sudah tahu, dia sudah mengenal dirinya dalam perjalanan kehidupannya. Sehingga dia mengakui, Tuhan tahu jalan hidupku. Kalaupun dia menguji aku akan timbul seperti emas. Dengan yakin sekali dia mengatakan kata-kata itu. Karena ketika dia menyelidiki hatinya, mengoreksi dirinya, dia tahu bahwa setiap jalannya, setiap jejaknya, dia mengikuti jejak Tuhan, menuruti jalan Tuhan dan tidak menyimpang. Bahkan perintah dari bibir Tuhan, dia katakan, aku tidak langgar. Dalam sanubarinya dia katakan, kusimpan ucapan mulut Tuhan. Artinya Ayub yakin sekali bahwa ketika dia mengevaluasi perjalanan hidupnya, dia adalah orang yang setia kepada Tuhan, patuh kepada Tuhan, dan memegang teguh kata-kata Tuhan di dalam hidupnya untuk dia lakukan dalam sejarah perjalanan hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah itu apa yang terjadi dalam Ayub?
tentu dia yakin bahwa apapun yang terjadi atas seizin Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Demikian halnya dalam hidup kita. Kita diajak untuk mengenal diri, jujur di hadapan Allah. Sehingga apapun yang terjadi pada saat ini dalam hidup kita, kita akan mampu menghadapinya, akan mampu melewatinya. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita jujur di hadapan Allah. Ketika kita merasa bahwa memang kita benar salah, nyatakanlah kesalahan kita. Kalau kita merasa benar, nyatakanlah bahwa kita setia kepada Tuhan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Sehingga ketika kita mengaku kita bersalah di hadapan Tuhan, dan kita tahu bahwa kita jujur dan benar di hadapan Tuhan, maka penderitaan apapun kita mampu untuk menghadapinya. Kita akan tahu bahwa kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita. Kita tahu bahwa derita apapun atas seizin Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan akan menyertai kita untuk melewati seluruh tantangan kehidupan yang kita rasakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, jikalau kita berbicara saat ini, saat-saat yang kita katakan adalah masa sulit dari aspek situasi yang mengglobal, dimanapun kita berada, sulit dalam arti kita harus ekstra menjaga kesehatan kita. Mungkin kita katakan sulit karena kita sekarang adalah sebagian dari orang-orang yang terpapar virus corona, yang sedang berjuang untuk melawan virus corona dari dalam diri kita. Kita katakan sulit mungkin karena pada saat ini kita orang yang terdampak akibat virus corona, ekonomi kita lemah, ekonomi kita terpuruk, usaha kita terpuruk, modal kita habis, dan mungkin akibat virus corona kita juga kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Mungkin kita stres, ketakutan dan sebagainya. Ingatlah, jujurlah di hadapan Allah, nyatakan seluruh kehidupan kita, maka kasih sayangnya, hikmatnya akan mengajari kita untuk tetap bertahan dengan sukacita, bertahan dengan kesabaran, bertahan dengan hikmat. Apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita perbuat, sehingga pada waktunya kita akan melewati semua persoalan ini dan kita menjadi pemenang. Tuhan memberkati kehidupan kita dan firman yang sudah kita dengarkan sehingga menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Firman ini mengajak kami supaya kami lebih lagi mengenal diri kami dan mengenal Tuhan, sehingga kami mampu jujur di hadapan Tuhan dalam dosa dan kesetiaan kami kepada Tuhan, sehingga kami akan mampu untuk melewati apapun kesulitan apapun yang kami alami. Tuhan berkati firman ini, dan kami terus berdoa untuk wabah yang terjadi tengah-tengah bangsa kami dan juga di dunia ini dan juga di daerah kami khususnya. Virus corona semakin pesat penularannya, semakin banyak orang yang terpapar. Tuhan, kami mohon kepadamu, berikan kepada kami kekuatan untuk menghadapi semuanya. Berikan kepada kami hikmat untuk memakaikan hidup kami dalam kondisi ini. Terlebih-lebih kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi, yang pada saat ini berjuang untuk bisa melawan virus corona dalam dirinya, yaitu saudara-saudari kekasih kami, hamba Tuhan Pendeta Sony Petrus di Palembang bersama dengan keluarga, dan juga keluarga Pendeta Andohar yang sedang di Medan di rumah sakit Adam Malik bersama keluarga, dan juga Winggar
Tristan Munte yang sedang diisolasi dan dirawat di Rumah Sakit Royal Prima, dan juga Pendeta Jonathan, dan juga setiap orang yang pada saat ini memohon, mengharapkan belas kasih Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah, tolonglah semua anak-anak-mu ini, mampukan dia melewati masa krisisnya, masa sulitnya, dan ubahlah penyakit virus yang ada di dalam dirinya menjadi kesehatan yang sempurna dalam tubuhnya. Sentuh hatinya untuk tetap berharap kepada Tuhan. Sentuh hatinya untuk tetap memohon kepada Tuhan. Sentuh hatinya sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Yang ada adalah harapan dan sukacita, ketenangan yang datangnya dari Tuhan. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk orang-orang yang tidak kami sebutkan namanya, yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong, Tuhan berikan kesehatan, dan keluarga-keluarga yang sudah kehilangan orang yang dia sayangi karena terpapar virus ini juga. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kesembuhan di hatinya sehingga dia bisa menerima kenyataan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat semua orang-orang yang pada saat ini merindukan belas kasih-Mu akan penyakit-penyakit yang lain yang ada dalam tubuhnya, yang sudah lama menderita penyakit ataupun yang masih baru saja. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Eva di Kabanjahe, Ibu Erlindawati di Medan, dan juga Bapak Artania, dan juga kami berdoa untuk Nande Desi, dan juga kami berdoa untuk semua yang lain yang pada saat ini terbaring karena penyakit. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan sentuh hatinya sehingga mereka boleh mendapatkan kesehatan dari Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Jaga kami, kuasai hidup kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan masa depannya, baik dalam studinya, pekerjaannya, dan juga dalam dia menanti teman hidupnya. Tuhan memberkati. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati. Dan juga kami berdoa untuk semua keluarga yang masih menantikan anak di tengah-tengah keluarganya. Tuhan izinkan mereka Tuhan untuk mendapat anak, untuk mereka kasihi dan mereka pelihara. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan mendengarkannya dan ampuni kami dalam setiap salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami, dalam segala situasi kami, dalam suka duka kami. Tuhan kuatkan dan Tuhan pelihara kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya sudah kita dengarkan. Doa sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap sukacita dan semangat menjaga kesehatan. Terima kasih.